Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mande beralamat di Jalan Raya Mande nomor 97, Desa Mande, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sekolah ini memiliki visi dan misi. Dengan visi yang pertama, menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik, berlandaskan iman dan takwa, serta berwawasan lingkungan. Dan juga misi yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran yang efektif dan inovatif. 2. Menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual kepada siswa. 3. Mengembangkan potensi siswa dalam bidang seni, olahraga, dan keterampilan. Dan 4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Tujuan observasi yang dilaksanakan di SMPN 2 Mande ini adalah untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menulis puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba lihat di sekelilingnya bersih nggak? Kalau ada sampah boleh dikeluar dulu. Ada sampah di kolong. Kalau ada sampah, sampahnya dibuang dulu. Ya, ya boleh. Sudah? Nah, alhamdulillah ya, suasananya sudah nyaman ya. Nyaman kalian belajar? Nah, untuk membangkitkan semangat juga jiwa nasionalis kita, lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, di sini siapa yang biasa jadi dirijen? Mungkin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 2 Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Dewa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semangat? Nah, di sini kakak mau cek dulu siapa aja yang nggak hadir. Sekalian kakak pengen tahu nih siapa aja nama kalian. Yang namanya Abdul Hadi mana? Hadir. Orang mana Abdul Hadi? Ahmad Budori. Ahmad Budori. Citra Adjani. Devika. Diva. Mana Diva? Pawana. Semoga teman yang sakit nanti bisa bareng-bareng lagi sekolah ya. Amin. Sudah siap belajar belum? Siap. Siap? Siap. Terlihat tidak?
kejujuran dan keselamatan. Menghormati guru dan sesama teman sekelas. 2. Dilarang membuat kegaduhan pada saat belajar berlangsung. 3. Mendengarkan penjelasan dengan sama. 4. Mengangkat tangan ketika ingin bertanya dan menyampaikan pendapat. 5. Meminta izin kepada guru saat keluar kelas. Disepakati tidak? Disepakati? Jadi kalau misalkan mau keluar harus meminta, mendengarkan pembelajaran secara sama, harus diperhatikan. Terus harus menghormati sesama teman sekelas. Jadi kalau misalkan teman sekelas ada yang membantah, jangan diketawa. Terus jangan buat kegaduhan. Ya, sudah disepakati? Selanjutnya, nah kalian akan belajar menulis. Jadi capaian pembelajaran hari ini adalah apa? Ya, jadi pada hari ini kalian harus mampu menulis puisi melalui media gambar. Penasaran nggak? Penasaran dong. Nah, untuk tujuannya, ini tujuannya harus kalian capai. Jadi peserta didik harus dapat menulis puisi melalui media gambar dengan tepat. Nah, sebelum pretest, ibu kak mau bertanya dulu. Ada yang mau jangan takut. Apa aja yang ada dalam benak kalian pasti puisi itu. Kayak tadi kan udah dijelasin ya puisi doang. Siapa namanya? Siapa? Betul sekali. Apa katanya? Ungkapkan perasaan dengan tulisan dengan kata-kata yang indah. Betul tidak? Nah, itu kita untuk tangannya. Ada lagi yang mau menambahkan atau sudah cukup? Masih sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah? Nah, jadi kita akan belajar tentang puisi. Kenapa kita harus belajar tentang puisi? Kenapa kita harus belajar tentang puisi? Cuma tadi kan kata Citra mengatakan perasaan. Jadi ketika ada yang menjawab dulu, betul sekali. Bukan perasaan yang kita rasakan. Jadi kalau misalnya kita lagi gundah, kalau misalnya kita lagi senang, mungkin diungkapkan melalui puisi. Jadi sebagai wadah dan sarana kalian mengungkapkan ekspresi kalian, tapi dengan kata-kata yang indah. Jadi ketika belajar puisi untuk kalian, jadi ketika kalian mampu mungkin gitu ya, aku mau coba cerita sama si ini, si itu mah coba ya, gitu kan ya. Kalau misalnya kita cerita ke teman, mesti di temannya tuh kak di meja radio, misalkan di kos tahu, iya kak itu, ya kan enak kalau misalkan kita ada tulisan. Tapi kan kalau puisi itu beda dengan diri ya, bahasa yang kalian tuangkan itu penuh dengan makna. Jadi penting ya belajar puisi. Nah, untuk tingkat ada yang untuk tingkat apa? Tes awal. Jadi kakak ingin tahu sejauh mana kalian mengetahui tentang puisi. Di sini ada yang bawa handphone tadi? Ada yang bawa handphone. Nah, handphonenya boleh dikeluarkan. Handphonenya boleh dikeluarkan. Nah, kalian menunggu teh awal boleh es breaking dulu. Boleh sama Kakak Maria ya? Boleh. Berdua. Kalian menunggu ini ya. Oke, sambil menunggu Kak Irma buat keliling untuk pretestnya, di sini Kakak Maria dan Kakak Salwa akan SPP dulu supaya kalian tidak ngantuk dan bisa semangat untuk belajar ke depannya. Oke, nah di sini SPP-nya yang ada dua. Yang pertama, clue-nya harta yang paling berharga
Nanti kakak ke contohnya ke Kak Salwa. Harta yang paling berharga. Biru tambah biru. Pink katanya. Paham nggak? Harta. Coba apa yang kalian ketahui? Harta. Dalam benak kalian harta itu apa? Bentuk harta itu apa? Warna apa? Kalau biru tambah biru jadi apa? Merah itu apa? Oke. Pintar ternyata. Lagi ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Pink tambah jangan pink. Ungu tambah ungu. Hijau. Lagi ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Kuning tambah kuning. Lagi ya, sekali lagi ya. Udah paham semuanya? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Hijau tambah ungu tambah ungu tambah ungu. Biru. Bikin dari Kasawa. Oke, kalau dari Teteh ya SDP-nya begini. Kalau ikutin clue dari apa? Dari suara ya, bukan dari gerakan. Boleh berdiri nggak sih teman-teman semuanya, anak-anak? Boleh ya. Jadi clue-nya itu mendengarkan dari suara kakak ya. Jadi kalau misalkan kakak bilang kanan, teman anak-anak bilang gerakannya ke kiri. Kalau kakak bilang ke kiri, gerakannya ke kiri. Gitu, ngerti nggak? Jadi kalau misalkan gini ya, kakak kan bilangnya kanan, tapi kakak gerakannya ke kiri, tapi kalian yang benarnya. Ngerti? Ngerti. Oke. Jadi gini ya, sob. Kanan, 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 kiri, 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 depan, 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 belakang, belakang, belakang. Kenapa sih kurang semangat? Sekali lagi yuk. Semangat anak-anak. Yuk lanjut ya. Kanan, 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 kiri, 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 depan, 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 belakang, belakang, belakang. Gitu. Tepuk tangan semuanya. Oke, boleh duduk lagi ya. Tom, yang mana? Bener apa nih? Nah, ada umumnya bisa diutamakan apa? Umum gosip. Baca soalnya apa ini? Boleh kamu pilih yang mana? Dua. Sudah selesai? Sudah? Nah, barusan kita sudah melakukan ring. Jadi, boleh didengarkan dulu. Yang lainnya boleh diperhatikan.
menulis puisi melalui tulis latihan akan dapat dijadikan sumber inspirasi dalam berkarya. Salah satunya menulis puisi. Inspirasi dapat muncul pada saat kita mengalami, melihat, dan menjadi satu peristiwa. Puisi merupakan ungkap jiwa seseorang atas pengalamannya. Pengalaman itulah yang dapat dihitungkan dalam puisi. Tinggal bagaimana melatih untuk menata ungkapan tersebut ke dalam kalimat menggunakan pilihan kata-kata yang tertulis yang tulis. Jadi itu kan sudah dijelaskan bahwa puisi itu adalah ungkapan perasaan seseorang. Kalian itu kalau misalkan kalian akan menulis puisi bagaimana dalam pertanyaan, jadi dari pengalaman kalian diolah dalam bentuk tulis. Nah, namun tulisannya menggunakan pilihan kata yang apa yang puitis? Kalau saya ingin disebutnya pemilihan kata itu diksi. Itu ungkapan jiwa seseorang. Inspirasinya muncul dari pengalaman kalian. Kalian sedih, kalian senang bahagia, kalian tuangkan dalam bentuk puisi. Mengerti ya? Nah, ada yang mau mengungkapkan selain dari sutra tadi? Jadi puisi itu apa? Ada yang mau mengungkapkan? Puisi ada apa? Ya. Boleh siapa tanya? Ellen, apa Ellen? Di sebuah kalimat yang harus dibaca dengan irama. Jadi kata-kata Ellen puisi adalah suatu kalimat yang dibaca dengan irama atau syair itu sekali. Jadi puisi itu banyak sekali jenisnya ya. Namun nanti kita akan belajar puisi modern atau puisi bebas. Nah, kenapa puisi bebas? Kan mungkin kalian SD pernah belajar kalau puisi itu serikat nama irama ada lagi. Kalau misalkan a misalkan ab itu ibuku adalah kamu. Atau misalkan nyanyimu, misalkan kan ada kuku itu kan. Nah, sekarang kita akan belajar puisi yang bebas, tidak perlu terikat dengan irama, tidak perlu ada bait puasa. Nah, menurut Buat orang dalam Samosi yang itu jelas. Apa katanya definisi dari puisi itu? Ada yang berbicara? Siapa yang berani? Aku. Lagi. Siapa yang berani? Aku. Yang tidak bersuara maka kamu tunjuk. Amin. Yang tidak bersuara maka kamu tunjuk. Siapa yang berani? Aku. Kenapa dulu ya kalian? Jadi katanya menurut tadi ada gambar dia boleh dikatakan. Jadi definisi puisi yang diungkapkan nyata melalui kata-kata indah yang muncul dari pikiran manusia. Wujud karya sastra dinamakan puisi jika di dalamnya tercapai efek estetik dalam berbagai bentuk bahasa untuk memudahkan dalam
Jadi temanya persahabatan maksudnya pada kemanusiaan. Nah, karena kemarin ramai tentang politik, aku mau membuat di sini tentang keramaian yang terjadi saat ini di sana Indonesia. Pemilihan sudah dimulai, misalkan Indonesia pemilihan sudah dimulai. Lihat orang-orang berkumpul di lapangan, riuh ramai. Rasanya sedang ada apa hari ini? Misalkan, nah itu kan utama kalian kan? Jadi tema itu banyak ya. Ada apa aja? Siap. Terus budaya. Apalagi? Kemanusiaan. Terus Seninku yang menyenangkan. Ku awali dengan membuka buku lalu berbicara padanya. Hari ini aku bahagia. Pena yang kuangkat lalu kugores dengan perlahan. Seperti itu kan? Kata-kata apa yang kuat, namun bahasanya itu harus itu teh. Jadi setelah kalian menentukan ide, kalian menentukan tema. Jadi tema itu banyak ya. Bisa tentang percintaan juga, romansa. Percintaan banyak. Nah selanjutnya setelah ada tema kita menentukan judul. Baca apa itu judul? Misalkan tentang sekolah, apa yang mau kalian ambil judulnya? Apa judulnya? Berani. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Nah, kalau lingkungan apa sih? Misalkan lihat kalian di sekolah kalian di sini. Apa yang bakal kalian ambil dari judulnya? Kelasku yang bersih. Kelasku yang bersih. Temanya tentang lingkungan. Ada lagi? Tentang kematian. Berarti ini maksudnya ke manusia. Ada lagi? Apa? Organisasi. Berarti boleh ke sosial. Ada lagi? Nah, jadi beda ya tema dengan judul. Jadi kalau misalkan ada yang tanya tema sama judul beda pasti berarti jawabannya beda. Tema itu lebih singkat kan, lebih terperinci. Nah, dari tema ini barulah kalian tuh bakal menjadi judul. Pertama menentukan ide, yang kedua menentukan tema, ketiga menentukan judul, ketiga menentukan pilihan kata lagi. Nah, coba bacakan. Nah, jadi pemilihan kata-kata yang tepat dapat menciptakan visi yang indah, jelas, dan berpadat makna. Selanjutnya, kelompok yang terakhir adalah siap kan? Mewujudkannya dalam visi? Siap? Siapa yang berani? Aku. Siapa yang berani? Aku. Kita wujudkan dalam visi. Nah, sebelum mewujudkan dalam visi, apakah memberikan kelompok visi? Ada yang membacakan? Kakak contohkan dulu ya, bagaimana cara membaca visi. Cita-cita Anda memohon calon awasi. Aku ingin jadi seperti terbang di langit yang biru, bernyanyi-nyanyi tentang masa yang baik. Aku ingin jadi rembulan, turun ke bumi membawa cahaya kehidupan. Aku ingin jadi insan yang teladan, saling berbagi rasa tanpa belenggu keras. Ayo
Kalau misalkan ibu atau kakak cita-cita aku nggak ada di gambar, boleh kok nggak ada di gambar. Misalkan ingin jadi ya. Ya. Waktunya boleh diperhatikan lagi. Nah, kakak ingin tahu hasil kerja kalian. Di sini nanti akan kakak sebutkan siapa yang akan dibacakan ke depan. Kakak pilih ya. Citra. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Selalu menyembuhkan dan selalu mengobati layaknya seorang malaikat alam. Aku sangat ingin melihat semua orang bahagia tanpa melihat adanya rasa sakit. Aku tidak ingin melihat orang lain yang tidak bahagia, yang khawatir akan penyakitnya. Semoga dengan terwujudnya cita-citaku, aku bisa menjadi penyelamat bagi orang-orang yang sakit. Dengan begitu, aku bisa menjadi lebih bahagia karena bisa menyembuhkan orang yang sakit dan bisa melihat mereka beraktivitas kembali. Tangannya. Nah, teman kalian Citra sudah mampu menulis, sudah mampu membacakan temanya tentang cita. Di sini ada yang memberi tambahan bagaimana Citra membacakannya, atau posisi baiknya seperti apa. Boleh teman-temannya ketua kelas gimana tadi ketika Citra membacakan? Baik. Apa lagi? Puisinya bagus tidak? Bagus. Tepuk tangan untuk Citra dan selanjutnya kemudian saya pada biasa. Bacakan ya. Yang keras biasa. Cita-cita, aku ingin sekali menjadi polisi. Karena jadi polisi tampak bahagia, susah, senang, dan bisa menolong orang. Karena tugas polisi sangat berat, menangkap penjahat, menangkap yang melanggar lalu lintas dan mencuri. Terima kasih atas jasanya. Tepuk tangannya. Ada yang mau memberi tanggapan? Boleh dari perempuan. Gimana? Apalagi? Terima kasih Febian. Assalamualaikum. Nah, kan tadi sudah membacakan ya, sudah membacakan, sudah membacakan.
langkah-langkah menuju visi. Terima kasih. Yang lainnya ada dari cowoknya dan kakak tua gimana? Apa aja pelajaran? Menyenangkan. Apa aja yang kamu ketahui visi? Kata-kata berisi. Mengetahui kata-kata berisi. Nah, selanjutnya kalian akan mengisi lembar masukan penilaian. Boleh ditanyakan dulu? Boleh. Nah, kalian isi ya penilaian ini. Nah, nama kalian siapa? Tulis ya sesuai dengan aturannya. Ya, kalian akan menjadi diri kalian. Apakah kalian sudah mampu menulis visi, langkah-langkahnya? Sesuaikan. Kalau misalkan kalian mampu, katakan iya, checklist ya. Kalau misalkan kalian kurang mampu, checklist yang tidak. Sudah semua ya? Nih, perdengarkan dulu. Ternyata kalian sudah mampu ya dari rekaman penilaian diri kalian sudah mampu mengetahui apa itu puisi, terus sekali kata jadi udah sama-sama sampai mampu. Dan kita sampai tidak. Nah, selanjutnya ada yang mau menentukan presentasi bagaimana ibu kalau belajarnya, terus belajarnya seperti apa? Belajar hari ini seperti apa? Belajar baik, ramah, senang tidak? Senang tidak belajar hari ini? Senang tidak? Jadi senang ya belajar hari ini ya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan poster. Jadi ingin tahu nih pengalaman kalian setelah mengetahui apa itu menulis puisi. Nah, pokoknya ditonton lagi. Kita melakukan pertanyaan. Jadi yang lainnya itu teman-temannya yang masuk ya. Masuk Pak. Coba ya. Masuk Pak. Nanti ulangin lagi. Sudah siap? Kita mulai ya, siap? Let's go. Semuanya suka. Jalan tuh. Oh, ternyata Sudah semua mengisi? Ada yang masih mengisi tidak? Iya. Sudah ya? Kita lihat siapa yang menang. ternyata banyak Sudah semua ya? Kelas main biasa. Nah, siapa dia? Saudara Siti Nuraini. Yang mana Siti Nuraini? Selamat datang.
Hayam bisa meren kerana Aku kudu bisa meren. Iya. Sudah semua ya. Sama tadi udah jadi sama yang aktif. Sama yang aktif tadi dari kita udah jawab sama dua kelas. Terus sama tadi siapa yang menyebutkan ya? Ini. Sini ketua kelas. Terus namanya siapa? Ketua mah bebas. Kita Model pembelajaran project-based learning mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi menulis puisi meningkat dengan signifikan. Yang awalnya 52,4% menjadi 91,4%. Pada awal tes, dari 21 peserta didik, hanya 3 peserta didik yang sudah memahami menulis puisi dengan kisaran angka 8 hingga 100 yang dinilai memuaskan dan nilai terendah berada pada angka 20 hingga 60. Setelah menggunakan model PJBL, kemampuan menulis puisi peserta didik sangat meningkat. Yang asalnya 3 peserta didik saja yang memahami materi menulis puisi meningkat menjadi 19 peserta didik dengan kisaran nilai yang memuaskan, sekitar 8 hingga 100 dan nilai yang kurang di angka 60. Berdasarkan hasil kuesioner, didapat diketahui dari 21 responden peserta didik yang terdiri 11 orang memberikan respon positif atau mendukung terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning sebesar 52,3%, sedangkan 10 orang lainnya memberikan respon negatif atau tidak mendukung terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning sebesar 47,6%. Model pembelajaran project-based learning terhadap pembelajaran menulis puisi sangat cocok digunakan karena PJBL sendiri adalah model pembelajaran yang memberikan peluang yang sangat luas bagi peserta didik dalam menyelesaikan sebuah proyek. Sebelum pembelajaran ditinjau dari hasil pretest, masih banyak peserta didik yang belum mampu memahami materi menulis puisi. Setelah diterapkan model pembelajaran project-based learning, kemampuan peserta didik dalam memahami materi menulis puisi meningkat dengan signifikan, yang awalnya 52,4% menjadi 91,4%. Pada awal tes, dari 21 peserta didik, hanya 3 peserta didik yang sudah memahami menulis puisi dengan kisaran angka 80 hingga 100 yang dinilai memuaskan, dan nilai terendah berada pada angka 20 hingga 60.
Setelah menggunakan model PJBL, kemampuan menulis puisi peserta didik sangat meningkat. Yang asalnya 3 peserta didik saja yang memahami materi menulis puisi meningkat menjadi 19 peserta didik dengan kisaran nilai yang memuaskan sekitar 8 hingga 100 dan nilai yang kurang memuaskan di angka 60. Jadi dapat disimpulkan, model pembelajaran PJBL sangat cocok dalam meningkatkan kemampuan menulis puisi pada peserta didik. Model pembelajaran PJBL sangat cocok bagi pembelajaran yang nantinya akan menghasilkan sebuah produk. Maka model pembelajaran ini mungkin akan tidak cocok bagi beberapa materi. Bagi guru, dalam memilih model pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran sehingga dalam proses pembelajaran dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi ajar sehingga pembelajaran dapat berjalan secara komunikatif serta efektif dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Bagi peserta didik, pembelajaran PJBL dapat dikategorikan sebagai model yang menyenangkan dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan bagi mahasiswa, model pembelajaran PJBL dapat digunakan di dalam metode penelitian yang akan ditetapkan dalam penelitian di kelas.